Hai, kalau kamu ibu rumah tangga dan kamu pengen tetap produktif dan tetap sehat di rumah, coba deh kumpul sini kita ngobrol bareng karena Ibun Talk hari ini podcast online bareng Ibun bakalan ngobrol sama Coach Indah. Jadi beliau adalah ibu rumah tangga juga dan ngonten juga. Terus beliau itu adalah personal trainer ya. Jadi aware tentunya dengan kesehatan karena beliau juga seorang ibu rumah tangga. Hari ini juga akan ada selain sharing journey ya, akan sharing juga tentang nabung otot ala ibu rumah tangga. Oke, kita tunggu dulu nih Coach Indah. Kita coba invite dulu ya. Wah, belum hadir rupanya. Teman-teman, ibu-ibu jam segini biasanya lagi pada ngapain nih, ibu-ibu? Oke, kita tunggu sebentar ya. Sebenarnya di series Ibun Talk ini kita mau sharing tentang journey ngonten ya, journey ngonten dari teman-temannya Ibun sih terutama ya. Kita sharing journey, jadi awal ngonten seperti apa. Harapannya biar teman-teman yang baru mulai ngonten itu punya gambaran ya. Oke, Coach Indah udah masuk nih kayaknya. Oke, kita siarkan langsung bersama. Halo, halo semuanya. Absen dulu nih dari mana aja teman-teman. Alright. Nah, malam ini aku pakai lampu biar wajahku bling-bling dan terang ya. Jadi teman-teman oke menyimaknya. Halo. Malam. Aku panggilnya Bun Bun Indah aja ya. Oke, siap, siap. Oke, masih loading nih videonya di aku. Apa karena Um, sinyalku ya? Oke, mungkin di teman-teman mau muncul nggak nih videonya Coach Indah? Kalau di aku masih loading ya, aku coba cek dulu. Apakah sudah muncul? Wah, masih blank juga ya dari akun lain aku coba. Kita bahas tentang journey ngonten ya, Bu. Ada yang tanya bahas apa nih, Bun? Kita mau bahas tentang journey ngonten seperti biasa ya. Jadi tujuannya biar teman-teman semangat lagi ngontennya. Terus nanti juga kita bakalan tanya-tanya ya gimana caranya ibu rumah tangga tetap bisa menabung otot gitu ya. Aku coba reconnect dulu sama Coach Indah sebentar. Oke, kita coba reconnect ya. Nah, muncul tapi orangnya, nah, tadi kamera belakang ya kayaknya ya. Oke, selamat malam Bu Dinda. Halo, selamat malam, Ibu. Oke, kurang lebih 20 sampai 30 menit ke depan nih kita bakalan ngobrol nih. Gimana Oke. kabarnya, Bun Indah? Alhamdulillah baik. Ibu gimana kabarnya? Kabarku sehat. By the way, aku mau laporan. Sore tadi aku sudah senam aerobik.
Mantap. Oke, teman-teman gimana nih? Ibu-ibu di rumah udah menabung otot belum hari ini? Sudah melakukan gerakan olahraga kah atau belum? Boleh ya di kolom komentar ya, ketik ya. Oke, kita kenalan dulu nih sama Coach Indah. Nah, by the way, aku kenalnya itu kita kenal dari tahun berapa ya, Bu ya? Tahun kemarin 2 2025 ya? 25. Heeh. 2025. Terus kenalnya itu ya karena ngobrolin masalah konten dan kebetulan Bun Indah ikut beberapa kelas ngontenku dari mini kelas sampai jadi trial sanggar kemarin. Nah, hobiku adalah mengajak teman-teman yang pernah ikut kelasku itu untuk collab. Nah, salah satunya adalah dengan di podcast ini gitu ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita simak perkenalan dari Coach Indah sampai adanya Instagram @coachindah_ ini gimana perjalanannya boleh sharing ke kita nih Bun. Oke, selamat malam teman-teman. Aku manggilnya apa ini? Adanya Bun, teman-teman ini. Bebas kayak tapi kayaknya Oke, kebanyakan ibu-ibu ya. oke, siap-siap. Jadi, perkenalkan, namaku Indah. Aku dari Pasuruan, Jawa Timur. Nah, aku juga keseharianku sebagai seorang ibu dan seorang personal trainer. Sebenarnya Bun, akunku itu ada dua. Aku bingung dari kemarin mau pakai yang mana. Oke. Ya udahlah, pakai ini aja. Jadi awal mula konten itu sebelumnya dulu itu aku Facebook sebelum IG. Terus karena awal mula aku nge-gym itu kan aku suka record buat laporan ke PT-ku pada saat itu. Sampai akhirnya memoriku penuh. Nah, ketika penuh, dibuang itu sayang gitu loh, Bun. Nah, kenalah IG, aku posting di IG. Cuma kayak kalau posting polosan kok sayang juga ya gitu. Carilah konten-konten. Ya udah tinggal waktu itu pertama kali aku inget banget kontenku itu selalu pakai audio orang lain itu ngomong. Jadi aku masukin audio orang lain, kemudian aku kasih subtitle lah gitu. Jadi videoku ke posting, aku masih bisa ngeliat, tapi juga orang lain yang ngeliat juga ada manfaatnya juga gitu kan. Itu awal mulanya sampai akhirnya, mungkin karena efek konsisten itu tadi ya, dulu itu setiap pagi jam 5 aku selalu posting. Jadi di situ mulai muncul follower-follower baru sampai dari yang puluhan apa ratusan ya, aku lupa awal mulanya itu. Langsung lompat ke ribuan, dua tiga ribu awal. Habis itu, tapi sebelum nyampe ke situ itu Bun, yang Indah Parawansa itu .feed, pernah di suatu postingan record itu karena posisiku sama coachku waktu itu eh agak gimana gitu, itu kena komentar yang apa ya sebenarnya tidak sopan, tidak senonoh gitu. Itu bikin aku down Bun dengan segala komentarnya. Itu rasanya kayak, ah, aku tutup aja ya akun ini ya, aku malu gitu. Apalagi sama PT-ku. PT-ku bilang, enggak apa-apa gitu. Kalau kamu nggak nyaman hapus aja gitu kan. Hmm, tapi tetap gitu loh, meskipun itu pun itu dihapus itu rasanya kayak, aduh, hapus, hapus akun sekalian nggak sih gitu, Ibu. Sampai akhirnya temanku yang seorang konten kreator pada saat itu di dunia nyata bilang, ya, ya memang resikonya kayak gitu. Kamu mau bikin konten kayak mana selalu ada hal yang nggak bisa kamu atur. Gitu. Gas aja lah, gas lagi. Udah gas lagi sampainya sekarang itu. Terus munculnya akun Coach Indah ini karena yang Indah Parawansa Fit itu sudah mulai gado-gado ya Bun. Seiring dengan berjalannya aku punya hobi baru lari ke gunung, terus aku seneng lagi belajar soal self development juga, jadi agak gado-gado itu si Ida Parawansa.
Jadi aku bikinlah satu baru, aku dengan profesi trainer. Jadi aku bikin Coach Indah. Karena sekaligus di tempat kerjaku yang sekarang itu untuk branding juga akunnya. Gitu. Lah aku kalau Coach Indah hanya isinya gym, aku keberatan karena itu juga sebagai tempatku melimpahkan isi memoriku. Nah, tapi kalau isinya kedua-dua kan kurang ya personal brandingnya gitu loh untuk di tempat kerjaku yang sekarang. Jadi aku bikinlah Instagram ini pun. Nah, ini masih merintis lagi sih dengan akun yang baru. Dengan aku collab selalu sama akun utama aku gitu, Ibu. Oke, super keren ya teman-teman ya. Eh, ini kayaknya permasalahan banyak ibu-ibu ya, yaitu memori handphone cepat penuh kan. Nah, banyak juga teman-teman yang ternyata mulai ngonten itu karena alasan tersebut gitu. Awalnya yang cuma iseng-iseng aja karena hobi, terus antisipasi handphone cepat penuh, kok ternyata ini bisa diseriusin ya gitu. Nah, itu banyak juga. Secara pengalaman ya, memang better kalau memang aktivitasnya seperti itu memang better buat 2 akun dulu. Kenapa? Ini aku kasih gambaran ya. Contohnya aja aku sendiri ya, selain Coach Indah juga ternyata aku juga experience-nya lumayan sama. Jadi akun ibunya Bumi ini adalah second account-ku gitu. Jadi akun personalku ya beda lagi gitu. Kita temenan juga ya Bun Ina ya kalau nggak salah ya di akun Aku follow personalku. semua akun-akun Ibu. Nah, kenapa? Karena istilah anak zaman now itu alter ego gitu ya. Kita punya banyak sekali alter ego itu. Termasuk kita sebagai ibu rumah tangga, kita nggak tahu kita mau mendongkrak alter ego kita yang mana kan gitu. Ya. Satu sisi kita pengen menjadi seseorang dengan suatu background tertentu. Misal penulis kayak Coach Indah, PT, personal trainer, coach, atau jadi apa gitu sesuai skill ya. Di mana itu ada telepon? Oke. Nah, sesuai oke, sesuai skill gitu. Nah, yang kedua adalah bisa dibilang second account, mungkin kita sharing tentang affiliate, kita sharing tentang hobi. Aku pun punya third account ya, jadi akun ketiga tentang hobiku yaitu berkebun. Nah, itu tuh sah-sah aja gitu. Kalau ChatGPT ngomongnya itu tuh valid, yaelah gitu ya Bu Ninda ya. Ya Karena benar. kita nggak tahu nih yang akan naik itu yang mana gitu. Jadi kalau memang baru banget mulai dan masih bingung mau buat akun baru atau mau pakai akun yang ini aja, ya dicoba aja dulu keduanya. Nah, kayak yang Coach Indah lakukan gitu. Nah, kebetulan nih hobinya bertambah nih kayaknya Coach Indah ya. Ada hiking juga, ada lari juga ya Coach Indah ya untuk hobi barunya ya. Nah, gimana cara ngatur waktunya, Bun? Bun Indah. Oke, halo halo suara Ibu hilang. Oh, suaraku masih ada nggak, teman-teman? Oke, wait, wait. Oke. Siapa yang bisa bantu untuk tes suara nih? Ntar aku coba open di sini dulu ya, berarti ya. Teman-teman, suaraku aman kah? Oh, masih ada katanya. Katanya Mom Rani. Cek, cek. Oh, suaraku masih ada. Bun Indah, Oke, aman ya. aman. By the way, Oke. kedengeran nggak? Udah mulai kedengeran nggak suaraku? Aku mungkin pakai TWS saja. Begitu. Oke, oke, oke. Oke, udah kembali lagi suaranya Oh, Ibu. udah kembali. Oke. Belum pakai TWS. Karena apa ya?
live itu apalagi kita pakai HP ya, teman-teman. Kita kadang kayak punyaku tadi masih connect ke speaker, ke TWS. Wah, pokoknya hektik banget. Jadi nikmatilah podcast live ibu-ibu ini. Bun Indah, tadi aku tanya tentang Oke, ngebagi ngebagi waktu. Apalagi anak-anak kan udah mulai sekolah ya, Bu ya, kalau nggak salah ya. udah Wah, sekolah. udah sekolah. Nah, gimana bagi waktunya antara ya kegiatan di rumah ya domestik, kemudian ngonten tentunya dan juga kerja. Adakah tipsnya pakai to-do list kah atau apa? Mungkin boleh di-share, Bu. Oke. To-do list-nya sejauh ini aku belum yang sampai to-do list banget. Karena akhirnya aku mencoba membaca polaku ini seperti apa di kesehariannya. Ini pun baru di akhir-akhir ini aku udah mulai enggak, di bulan Desember kemarin aku menemukan ritmenya. Jadi kegiatanku itu di rumah hanya di malam sampai pagi, Bun. Nah, pagi sampai menjelang malam itu aku di tempat gym. Dan kebetulan alhamdulillahnya anak-anak aku dibantu sama orang tua, itu sih, Bun. Jadi kegiatanku pagi, kalau misalkan malam karena aku di gym itu sesi sampai di jam terakhir sesiku jam 8 sampai jam 9 malam, habis itu baru pulang. Kalau aku nggak ngantuk, kalau aku ngantuk, aku tidur di tempat gym. Baru subuh jam 3 jam 4 aku pulang ke rumah, ngurus anak-anak, ngurus rumah, ngantar sampai sekolah, sekaligus aku berangkat ke tempat gym. Tiap hari seperti itu kurang lebih. Itu Ibun. Wow, ini tepuk tangan online dulu nih guys. Ini benar-benar mom fighter banget ya Bun Indah ya. Thank you udah sharing itu ya Bun ya. Nah, kalau Bun Indah udah pasti ya karena kerjaan juga udah pasti tiap hari tuh bergerak terus ya Bun ya. Nah, kalau kita-kita nih Bun, OMG, kadang memang kita ngerasa kerjaan di rumah itu banyak banget gitu. Kita ngerasa aduh, udah habis nih waktuku untuk olahraga, belum mengonten dan lain sebagainya. Nah, ada mungkin tips atau yang bisa Bun Indah share ke kita nih dikit tentang nabung otot untuk ibu rumah tangga nggak? Oke, itu tadi kan kegiatanku di saat ini ketika aku menjadi trainer in-house. Tapi sebelum itu, aku ibu rumah tangga dengan kegiatan juga online. Jadi kerjaanku online bisa aku handle dari rumah. Itu pun aku juga males pun sebenarnya. Aku bukan seorang yang suka olahraga dari dulu, enggak. Aku sangat malas berolahraga. Sangat malas berolahraga. Aku punya 1001 alasan buat aku menolak ajakan olahraga pada saat itu. Ibuku sangat hafal, ibu angkatku itu hafal sampai, ayo mau alasan apa lagi kali ini? Sampai digituin. Enggak, ini beneran kok, aku belum nyuci, aku belum, ini mau setrika, mau segala macam. Ada aja rasanya. Sampai akhirnya dan memang benar, kalau nggak disempetin itu, kalau kita nggak luangin waktu, kita nggak punya waktu luang. Itu Ibun. Awal mula aku olahraga itu di gym karena biasa patah hati. Perubahan dari menjadi ibu rumah tangga menjadi ibu tunggal itu bikin aku, oke, apa nih yang aku kejar? Aku kehilangan diriku karena aku waktu itu eh, apa ya, menaruh hidupku semua di pasangan dan ini dia hilang gitu loh. Aku harus mencari apa ya gitu. Mulailah dari gym. Di situ akhirnya oke. Awalnya hanya untuk perubahan secara fisik ya, tapi ternyata di situ aku menyadari di pertengahan jalan, wait, ini dengan kegiatanku aku harus PP luar kota, ngurus anak-anak, kok badanku enak ya diajak kerja sama. Kayak gitu, Bun. Oh, wah, ternyata manfaat dari nge-gym, latihan bebannya lebih tepatnya,
itu nggak soal fisik aja gitu loh. Itu masih di 2 bulan lah. Aku PP sekitar 33 kilo 2 hari sekali itu di kerjaanku yang akhirnya aku harus bekerja di luar. Itu enak banget Bun. Aku nggak moody, dimana biasanya aku tantrum ngelihat anak-anak tantrum. Nah, itu aku nggak moody, badan nggak mudah capek. Terus terbesit di kepalaku, Beb, kayaknya ibu-ibu itu butuh deh ini, gitu. Jadi, dan memang harus diluangkan sih. Justru kalau nggak olahraga, itu bikin aktivitas harian itu keganggu gitu loh Bun. Justru makin Yes. capek. Sedangkan ketika olahraga, capeknya udah diambil alih sama olahraganya. Hariannya jadi Oke. enteng. Dan itu dugaanku di awal ya. Aku punya Mm. kesimpulan seperti itu sampai akhirnya aku ajaklah teman-teman ibu-ibu di sekitarku untuk memulai. Dan alhamdulillah ternyata memang benar seperti itu. Sampai sekarang Wow. member-member yang ibu-ibu pun seperti itu juga ceritanya. Nah, jadi kalau misalkan dari rumah untuk nabung otot mulai aja gerak apapun karena kita mau bangun habitnya dulu, apapun. Entah mau jalan kaki dulu, entah mau sepedaan dulu, atau mau workout ala-ala di YouTube pun ikutin aja dulu. Nggak usah setengah jam, 10 menit aja tiap hari. Gitu, Ibu. Oke, keren Istimewa banget. banget. Keren banget. Karena aku pernah dengar ya bahwa sebagai ibu untuk ngerjain kerjaan rumah, oke lah, itu adalah tugas kita. Ternyata tanggung jawab kita juga harus dipenuhi untuk diri kita sendiri. Jadi menjaga kesehatan itu juga bentuk dari tanggung jawab kita ke diri sendiri. Dan aku benar-benar ini ya, apa apa sih namanya, terinspirasi sama, ininya, apa, klien-kliennya Coach Indah itu ibu-ibu yang udah, senior-senior ya, hormatku kepada klien-kliennya Coach Indah. Wah, itu keren banget sih. Jadi aku ngerasa kayak, wah ini kalau aku nih belum terlambat nih, kalau aku mulai nabung otot nih dari sekarang. Mereka aja yang udah yang paling sepuh deh, Coach. Paling Sorry ya, Bu. sepuh. Iya, umur berapa, Paling Coach? senior lah ya. Iya. Paling senior itu yang pernah aku ini ada di 78. Oh my God. 78, 72. Ya, yang paling banyak lagi di usia 60-an gitu, Ibu. Wow. Dan Wow, itu, pesan dari mereka itu gini, yes. eh sayangi diri kita dulu, baru sayangi orang lain. Yang nemenin kita sampai kita tua, itu badan kita loh, bukan pasangan kita. Pasangan kita bisa meninggalkan kita, entah itu karena kematian atau hal lain. Sedangkan yang kita ajak tiap hari itu badan kita sendiri. Kalau nggak kita rawat, kita jaga. Siapa? Gitu. Ah, iya benar juga. Itu yang ngomong beliau yang usia 78 tahun. Wah, itu udah, apa ya istilahnya, itu bukan quotes lagi ya, tapi itu udah senior yang bersabda ya, teman-teman ya. Ini ada ibu-ibu yang menyimak. Hai teman-teman, bun-bun. Kalau teman-teman mau bertanya, ada waktu beberapa menit sebelum berakhir nih, boleh ketikkan pertanyaannya di kolom komentar ya teman-teman ya. Thank you untuk sharingnya ya, Bun Indah. Itu benar-benar poin-poinnya ngena banget sih di kita-kita nih. Terutama aku sebagai new new IRT ya, aku masih junior ya. Jadi banyak banget belajar dari teman-teman ya lewat konten-konten tentunya. Dan aku bersyukur banget untuk teman-teman yang masih menyediakan ruang untuk diri sendiri, untuk ngonten di tengah-tengah kegiatan atau aktivitas sebagai istri dan ibu. Terima kasih banyak ya teman-teman. Karena dengan ngonten juga akhirnya kita
nggak hanya sekedar nyari viral dan nyari cuan aja, tapi banyak banget pelajaran hidup yang kita dapat dari cerita-cerita orang lain. That's why sebenarnya konten itu nggak hanya sekedar apa ya, pencapaiannya tuh nggak hanya berhenti di 1 juta views, 10.000 followers, enggak. Tapi ngonten itu adalah long term journey gitu. Jadi ini kayak game, tapi gamenya tuh endingnya nggak tahu sampai kapan gitu. Oke, ada yang mau bertanya atau tidak? Kalau nggak ada, it's okay karena ini nanti akan ada di feedsku dan feedsnya Coach Indah. Jadi kalau teman-teman yang nontonnya pas offline alias nonton rekaman, boleh ya tanya di kolom komentar aja. Bisa tentang konten, bisa tentang nabung otot juga. By the way nih, Coach Indah, sebelum kita berakhir, aku mau spill dikit ya ke teman-teman ya, bahwa collab-nya kita tidak berakhir di live Instagram ini aja. Jadi buat teman-teman ibu rumah tangga yang mau tetap produktif selain konten, misalnya, tapi tetap mau nabung otot juga. Rencananya kita mau buat sebuah program di mana kita akan nemenin teman-teman untuk nabung otot selama 30 hari. Jadi kita bakalan temenin journey-nya, ada worksheet-nya juga, jadi untuk memantau, nggak ribet kok, jadi hanya centang, centang, centang gitu aja setiap harinya. Jadi akan segera rilis ya Coach Indah ya, kita nunggu waktunya juga. Dan tentunya ada ruang untuk teman-teman apa ya istilahnya ada saling menyemangati untuk Betul. bertanggung jawab pada diri sendiri dan tubuh kita nih terutama fisik kita ya teman-teman ya seperti kata Coach Indah tadi. Oke, thank you Coach Indah. Mungkin ada last statement yang mau dikasih ke teman-teman nih yang nyimak video ini. Boleh ya, sedikit Oke. sebelum kita bye-bye. Entah gini ya, aku tahu aku bukan orang yang suka olahraga dulunya. Aku tahu kalau aku sendirian itu sangat susah. Dengan sengaja aku menceburkan diri masuk ke gym di mana itu bertemu dengan mereka-mereka yang sudah terbiasa berolahraga. Nah, karena itu akhirnya aku bisa olahraga hingga sekarang. Karena aku tahu kalau aku sendiri aku susah. Aku butuh teman. Di situ juga terima kasih Bun Bun sudah ngajakin aku buat collabs. Karena aku tahu sendirian itu susah, maka kita lebih mudah kalau kita jalan bersama. Gitu. Oke, terima kasih Coach Indah. Nah, Kasih salah Bun salah Bun. satunya juga ini ya motivasiku ya teman-teman ya kenapa kemarin aku ngeluarin ebook Ruang Diri Ibu, kenapa aku buat Sanggar Ngonten. Sebenarnya kita ada di fase yang sama tapi di waktu yang berbeda gitu ya. Fasenya sama tapi waktunya beda. Nah, eh, ada ruang gitu ya untuk kita sama-sama berkeluh kesah aja gitu. Aku gini loh hari ini. Lah, iya gue juga gitu ya gitu loh teman-teman. Jadi bukan hanya sekedar apa ya jualan kelas atau apa enggak, tapi memang community support bentuknya. Nah, salah satunya adalah ngajak show up kayak gini. Nah, kalau misalnya kamu pengen jadi bintang tamu di podcast live ini, boleh ya, boleh DM gitu ya. Tapi aku pasti akan mendahulukan teman-teman yang memang ada di circleku ya. Entah itu di Ibun Circle. Ibun Circle itu ada di bio profilku. Teman-teman buka ibunya bumi terus nanti ada di bawah link bio ya kalau nggak salah itu ada Ibun Circle, diklik aja itu terus join atau teman-teman bisa join Sanggar Ngonten atau teman-teman juga bisa beli ebook Ruang Diri Ibu. Di sana ada link untuk ke grup Ruang Diri Ibu. Nanti kita akan lebih intens di sana ya. Tapi belum belum aktif ya karena ebooknya baru berapa bulan ya? Baru 2-3 bulan ini launchingnya dan aktifnya. Oke, Coach Indah, thank you sudah hadir di podcast live Ibun Talk. Jangan kapok-kapok ya, diajak collab ya. Terima kasih kesempatannya. Oke, Coach Indah boleh
istirahat nih habis ini nih. Jangan lupa minum air. Padahal aku juga kadang-kadang lupa. Teman-teman, bun-bun semuanya atau kakak-kakak nih yang hadir di podcast live Ibun, terima kasih banyak. Soon kita akan ngomongin tentang apa ya? Tergantung narasumbernya siapa. Bisa DM Ibun kalau mau request topik. Bisa juga kita ngobrol-ngobrol kalau misalnya mau collab gitu ya, teman-teman ya. Terima kasih sudah menyimak. Kalau misalnya ketinggalan, ini baru ada yang check in nih. Baru ada yang masuk nih. Kalau ketinggalan, teman-teman, rekamannya tonton aja di feeds habis ini ya. Terima kasih banyak. Selamat malam semuanya. Jangan lupa post kontenmu hari ini. Jangan lupa menabung otot setiap hari ya, teman-teman ya. Sampai jumpa di podcast live Ibun Talk selanjutnya. Bye-bye.